Sirus Margono akhirnya debut bersama klub barunya, sinyal kuat bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Jai Idzas kembali jadi kapten Venezia setelah lawan AS Roma bikin harum merah putih. Asisten pelatih skuad Garuda adalah terbang ke Ternate demi pantau laga Mamelodi United versus Borneo FC. Tom Haye menggila di Liga Belanda berhasil tumbangkan FC Utrecht. Maurizio Hinoke tiba-tiba respon di Ormak dan juga tim Gepen yang sudah WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua asisten pelatih timnas Indonesia, yakni Denny Lanzar dan juga Alex Pastor, mengunjungi kota Ternate untuk memantau langsung sejumlah pemain dalam laga Mamelodi United versus Borneo FC. Laga itu digelar di Stadion Gelora Kiraha. Kedua asisten pelatih skuad Garuda itu tiba di Ternate pada pukul 7:05 waktu Indonesia Timur. Setelah mendarat, mereka langsung menyempatkan diri untuk melihat kondisi Stadion Gelora Kiraha yang menjadi markas Mamelodi United. Dalam kunjungan ke stadion tersebut, mereka bertemu dengan ofisial serta tim pelatih Mamelodi United. Maurizio mengungkapkan bahwa kedatangan tim pelatih timnas Indonesia ini bertujuan untuk mengamati langsung jalannya pertandingan. Ia juga menambahkan bahwa kedatangan dua asisten pelatih tersebut telah terkonfirmasi oleh PSSI sejak 7 Februari lalu. Hari ini mereka sudah tiba di Ternate dan memantau langsung laga Mamelodi United versus Borneo FC malam tadi, kata Maurizio. Kehadiran asisten pelatih skuad Garuda ini tentu menjadi perhatian bagi para pemain yang tampil dalam laga tersebut. Mereka diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik guna menarik perhatian tim pelatih skuad Garuda. Sementara itu, pemain Mamelodi United yakni Jacob Sayuri menyatakan dirinya saat ini lebih fokus menampilkan permainan terbaik agar meraih maksimal dalam laga menghadapi Borneo FC. Saat ini, saya berseragam Mamelodi United dan fokus memberikan kemenangan untuk masyarakat Malut. Kalau dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia, itu merupakan rezeki, kata Jacob Sayuri. Jai Idzas kembali bikin bangga supporter timnas Indonesia, karena untuk kedua kalinya dia menjabat sebagai kapten Venezia saat turun bertanding di Serie A. Sayangnya, dalam pertandingan tersebut, Venezia harus mengakui keunggulan AS Roma dengan skor 0-1. Gol dicetak oleh Paulo Dybala lewat penalti pada menit ke-57. Ini adalah kali kedua pemain kelahiran Belanda tersebut menjadi kapten Venezia di Serie A. Sebelumnya, dia juga menyandang status yang sama saat kalah 2-3 dari Udinese. Ada sinyal pemain 24 tahun tersebut akan terus menjadi kapten Venezia, karena sebelumnya status itu disandang oleh Joel Panjapolo. Joel Panjapolo dilepas oleh Venezia ke Palermo yang bermain di Serie B pada bursa transfer musim dingin 2025 ini. Sehingga Idzas yang kemudian dipilih sebagai pengganti. Idzas tak berhenti menjadi bahan perbincangan supporter timnas Indonesia sejak 2 pekan lalu. Selain menjadi kapten Venezia, dia juga sempat dikabarkan jadi incaran Juventus. Juventus membutuhkan pemain belakang untuk menambah amunisi tim. Nama Idzas yang kemudian muncul sebagai kandidat dan diberitakan media massa Italia. Tapi kemudian Juventus malah memilih meminjam Liot Kelly dari Newcastle City. Dengan begitu, kabar kepindahan Idzas tidak menjadi kenyataan. Kiper keturunan Indonesia yakni Sirus Margono akhirnya debut dengan klub Liga Kosovo yakni KF Dukakcini, tepatnya pada Jumat 7 Februari 2025. Debut perdananya itu dilakoni beberapa hari setelah ia resmi direkrut. Setelah lebih dari setengah musim tak terdengar kabarnya, bahkan sempat menghapus akun Instagram pribadinya. Muncul kabar terbaru dari Sirus Margono. Setelah beberapa hari direkrut, Sirus Margono tampil perdana melawan tim juara bertahan yakni KF Bilakani di Stadion Sangkar City. Dalam pertandingan tersebut, Sirus Margono diposisikan sebagai starter untuk menjaga gawang KF Dukakcini. Meskipun tampil cukup baik selama pertandingan, pemain 23 tahun itu harus menerima kenyataan pahit. Sebab di menit akhir gawangnya kebobolan sehingga timnya kalah 1-0. Kekalahan ini membuat Dukakcini harus tetap berada di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Kosovo, hingga makin dekat dengan zona playoff degradasi. Sirus Margono merupakan pemain kelahiran Monkeysko, Amerika Serikat.
tepatnya pada 9 November 2001. Tinggi Sirius Margono yaitu 191 cm. Ia menjadi kiper berdarah Amerika Serikat dan Indonesia. Darah keturunan Indonesia mengalir dari sang ayah, yang diketahui dari Bali, sementara sang ibunya keturunan Iran. Dengan debut bersama dengan klub Liga Kosovo, ada kemungkinan Sirius Margono akan dipanggil ke timnas Indonesia. Banyak yang percaya jika dengan hadirnya pelatih baru Patrick Kluivert, Sirius Margono berpeluang dipanggil ke timnas Indonesia di masa depan. Dengan potensi dan juga bakat yang dimilikinya, Sirius Margono masih memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga menunjukkan performa terbaiknya. Gelandang skuad Garuda yakni Tom Haye menunjukkan performa luar biasa bersama dengan Almere City. Hal itu bertepatan di hari ulang tahunnya. Tom Haye bersinar ketika Almere City mengalahkan FC Utrecht dengan skor 0-1 pada Minggu 9 Februari 2025. Gol sematawayang tersebut dicetak oleh Junior Kadil. Nando Profesor membantu timnya meraih kemenangan karena main sejak awal. Pemain 30 tahun tersebut juga membuat statistik apik. Dinukil dari beberapa sumber, Tom Haye mencetak 64 sentuhan dan juga 62% umpan akurat. Kemudian, pemain andalan timnas Indonesia tersebut juga membuat 3 umpan kunci, 5 umpan silang, dan 7 umpan panjang. Tom Haye juga berhasil menguasai lini tengah dengan memenangkan duel-duel, termasuk duel udara. Ia pun membantu pertahanan dengan 4 sapuan, 1 intercept, dan juga 2 tackle krusial. Menariknya, performa apik gelandang kelahiran Amsterdam tersebut terjadi di hari spesialnya. Sebab ketika Almere City mengalahkan FC Utrecht bertepatan di hari ulang tahun Tom Haye. Adapun Tom Haye memang sudah menjadi tulang punggung Almere City. Tercatat ia belum pernah absen dari 22 pertandingan yang sudah dijalani klubnya di era divisi. Untuk level internasional, Tom Haye juga menjadi andalan di skuad Garuda. Dengan performa yang semakin apik, bukan tak mungkin ia tetap menjadi andalan di era Patrick Kluivert. Tentu harapannya semoga Tom Haye terus tampil apik dan juga tampil cemerlang, terutama ketika nanti membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tenaga Tom Haye tentu sangat dibutuhkan untuk membantu skuad Garuda meraih 6 poin di 2 laga tersebut. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert. Respon haru Maurice Mohinoke melihat Diormark dan juga tim Gepen resmi diproses menjadi warga negara Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, winger klub Liga 2 Belanda tersebut mengunggah ulang postingan PSSI soal Diormark dan juga tim Gepen yang tengah mencium bendera Indonesia. Dalam unggahan ulang itu, Maurice Mohinoke memasang emoji terharu. Ia seakan sedih sekaligus bangga. 2 rekan seangkatannya itu akhirnya bisa membela timnas Indonesia mulai dari 20, U23 dan juga senior. Maurice Mohinoke awalnya diplot sebagai calon pemain timnas Indonesia. Ia sempat diikutkan pelatih timnas Indonesia 20 yakni Indra Syafri di ajang Talon Cup 2025 bersama dengan tim Gepen dan juga Diormark. Mentas sebagai penyerang, Maurice Mohinoke paling menonjol ketimbang nama-nama lain di skuad timnas Indonesia U20. Salah satu aksi menggila Maurice Mohinoke ditunjukkan saat timnas Indonesia U20 menghadapi timnas Jepang U20. Pemain yang telah mencetak 1 gol dari 24 laga di Liga Belanda tersebut beberapa kali merepotkan lini pertahanan Jepang U20. Ia bakal mencetak satu-satunya gol timnas Indonesia U20 dalam laga yang dimenangkan Jepang U21 tersebut. Singkatnya, Indra Syafri memilih tim Gepen dan juga Diormark dan juga Maurice Mohinoke untuk lanjut proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya Maurice Mohinoke gagal mengikuti jejak tim Gepen dan juga Diormark karena terganjal aturan FIFA. Darah Indonesia yang dimiliki oleh Maurice Mohinoke berasal dari buyutnya. Sesuai aturan, pemain bisa berpindah federasi jika memiliki garis darah Indonesia maksimal dari kakek ataupun neneknya. Meski sudah mendapatkan paspor Indonesia, Diormark dan juga tim Gepen tetap tak bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala AFF U20 2025 yang dilangsungkan di Cina. Sebab batas pendaftaran pemain untuk ajang 2 tahunan tersebut sudah ditutup sejak pertengahan Januari 2025. Diormark dan juga tim Gepen tetap bisa membela timnas Indonesia 20 jika skuad Garuda Nusantara lolos Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025 jika melaju ke semifinal Piala Asia U20 2025 mendatang. Harapannya semoga Maurice Mohinoke
masih bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Semoga saja ada cara lain yang bisa membuat Marius Mohinoko bisa membela skuad Garuda di pentas dunia.